Program naturalisasi pemain kembali digencarkan oleh PSSI, yang nantinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, program naturalisasi yang saat ini digiatkan, agak berbeda dari program sebelumnya. Kini, PSSI dan pemerintah terlihat lebih selektif, dalam melakukan naturalisasi pemain. Selain harus memiliki darah keturunan Indonesia, para pemain yang bakal pindah jadi WNI itu, juga harus benar-benar punya kualitas bagus. Belakangan muncul dua nama yang bakal segera berseragam timnas Indonesia. Dua sosok itu adalah Sandy Walsh dan Jordi Amat. Keduanya saat ini sama-sama memperkuat klub di Jupiler Pro League, kasta teratas Liga Belgia. Program naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia bukan barang baru. Hal ini sudah terjadi sejak 2010 lalu. Saat itu, Christian Gonzalez mendapat paspor Indonesia dan bisa membela tim Garuda di Piala AFF 2010. Meski demikian, menggunakan jasa pemain naturalisasi tak selamanya berujung bagus, buat timnas Indonesia. Alih-alih mendapatkan prestasi, mereka-mereka yang sudah lebih dulu dinaturalisasi justru melempem. Bahkan ada yang belum sempat memperkuat timnas Indonesia senior. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Johnny van Bekkering. Penyerang kelahiran 1983 ini sebenarnya punya karir yang tak buruk di Belanda. Secara keseluruhan, Van Bekkering bahkan tampil 173 kali di Eredivisie dan Eerste Divisi Belanda. Ia juga pernah 2 kali menjadi juara di Liga Kasta kedua Belanda. Namun, ketika dinaturalisasi pada 2012, kondisinya sudah tidak ideal lagi. Saat itu berat badan Johnny van Bekkering juga tidak ideal bagi pesepak bola profesional. Jadi ia tak bisa berbuat banyak di Piala AFF 2012. Ia pun hanya bisa mencatatkan 2 assist untuk timnas Indonesia tanpa sekalipun bisa mencetak gol. Van Bekkering sempat pensiun pada 2016 lalu. Namun, ia kembali dan sempat memperkuat beberapa klub sebelum benar-benar pensiun pada 2019. Diego Michels. Pada awal kedatangannya, Diego sangat menjanjikan. Ia tipikal bek sayap modern yang punya kemampuan bagus dalam bertahan dan menyerang. Selain itu, Diego saat pertama kali jadi WNI juga masih sangat muda. Pada 2011, Diego Michels masih berusia 21 tahun. Pemain yang kini memperkuat Arema FC tersebut juga pernah 2 kali tampil di ajang SEA Games. Yakni pada SEA Games 2011 dan 2013. Dalam 2 ajang itu timnas Indonesia U23 meraih medali perak. Namun, penampilan lumayan Diego hanya mentok di level junior. Di timnas senior, Diego Michels baru memiliki 3 caps yang sampai saat ini tidak juga bertambah. Tony Kusel. Sama seperti Johnny van Bekkering, Kusel juga mendapatkan paspor Indonesia pada 2012. Dia juga ikut berlaga bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2012, yang digelar di Malaysia. Setelah itu, Kusel sempat merasakan berlaga di Liga Indonesia, selama 1 tahun selepas Piala AFF 2012. Dia bermain untuk Barito Putra hingga 2014. Namun, Kusel harus didepak tim berjulukan Laskar Antasari itu, karena karirnya terus menurun. Padahal, Kusel sempat digadang-gadang menjadi pemain bintang. Kusel yang masih punya hubungan kerabat dengan Stefano Lillipali itu pun pensiun sebagai pesepak bola pada 2019. Ia juga hanya mengumpulkan 4 caps untuk timnas Indonesia senior. Ruben Wuarbanaran. Ruben Wuarbanaran mendapatkan paspor Indonesia pada 2011. Saat itu dia diproyeksi untuk bisa berlaga SEA Games 2011, di mana Indonesia berstatus tuan rumah. Namun, kariernya bersama timnas Indonesia U23 hanya seumur jagung. Ia gagal bersinar di tim Garuda Muda saat itu. Selepas SEA Games 2011, Ruben sempat bergabung dengan Pelita Jaya selama 1 musim, yakni hingga 2012. Sayangnya, bersama Pelita Jaya, Ruben juga tak tampil memuaskan. 2 tahun kemudian Ruben dikontrak klub divisi terbawah Liga Jerman, SV Honepel Niedermonter. Di tim tersebut Ruben hanya sebagai pemain pengganti. Setelah itu kariernya tak lagi terdengar. Bio Paulin.
Pauline adalah salah satu pemain asing legenda Persipura. Pemain asal Kamerun tersebut juga sudah mencicipi sejumlah gelar bergengsi di sepak bola tanah air, termasuk beberapa kali juara Liga Indonesia. Pada 2015, Bio Pauline akhirnya mendapatkan paspor Indonesia. Dirinya kemudian beberapa kali dipanggil ke timnas Indonesia. Namun, setelah itu Indonesia harus dibekukan FIFA. Hal itu membuat timnas Indonesia tak bisa berlaga di ajang internasional. Kondisi tersebut membuat Bio Pauline tak pernah lagi mendapat panggilan ke tim nasional. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI.